Dikit-dikit kita ngomong. Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Di video kali ini adalah episode kedua dari Zam Taror, Azam Cerita Horor. Dimana Zam Taror kali ini gue pengen ngebahas tentang misteri kilometer 97 Tol Cipularang. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat kalian semua kawan online yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share buat yang belum subscribe dan belum like. Dan juga komen di bawah supaya channel Azam Gani bisa lebih berkembang. Tol Cipularang adalah jalan tol yang ada di Indonesia yang menghubungkan Kabupaten Purwakarta dan Provinsi Bandung. Tol ini selesai dibangun dan dibuka untuk umum sekitar akhir tahun 2005. Semenjak tol ini beroperasi di akhir tahun 2005, banyak yang beranggapan untuk menuju kota Bandung semakin gampang dan semakin cepat nih kawan online, karena sebelum tol ini ada, kita kalau dari Jakarta mau menuju kota Bandung itu harus melewati dua jalur, yaitu jalur kereta api yang memakan waktu kurang lebih 4 jam dan melewati yang satu lagi itu jalur puncak yang memakan waktu kurang lebih 6 jam. Nah, kalau misalnya lewat jalur Cipularang ini, kita hanya memakan waktu 1 jam 30 menit, tentunya nggak pakai macet. Biasanya kan kalau misalnya lewat tol Cipularang itu baru masuk Cikampeknya aja itu udah macet. Nah, Cipularang sendiri itu kepanjangan dari Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang. Tapi semenjak dari awal tol ini beroperasi kawan online, sudah banyak kecelakaan terjadi. Nah, kecelakaan ini terjadi itu rata-rata di kilometer 97. Sebenarnya ada apa di kilometer 97 dan misteri apa yang ada kaitannya dengan kilometer 97? Pada tahun 2011, pernah terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan selebriti Indonesia kawan online, yaitu Saipul Jamil. Pada saat itu Saipul Jamil dan istrinya beserta keluarga baru balik dari Bandung menuju Jakarta. Pada saat di kilometer 97, mobil yang dikendarai Saipul Jamil kehilangan kendali. Menurut pengakuan Saipul, di kilometer 97 mobilnya dihantam angin besar. Padahal pada saat itu cuaca lagi nggak buruk, cuaca tuh lagi cerah-cerah aja gitu kawan online. Yang mengakibatkan akhirnya Saipul Jamil kehilangan kendali. Mobil yang dikendarainya pun langsung kehilangan arah dan menabrak pembatas jalan. Dari kecelakaan itu, istri dari Saipul Jamil harus meninggal dunia. Dan pada akhir 2019 lalu, telah terjadi lagi nih kawan online kecelakaan hebat yang melibatkan 20 kendaraan. Di mana dari kecelakaan tersebut menewaskan 8 orang dan belasan luka lainnya terluka parah. Serem banget sih kalau menurut gue. Pada saat berita ini ada, gue cuma berpikir ternyata terjadi lagi dan terjadi lagi gitu loh kawan online. Sebenarnya ada apa sih di kilometer 97? Apakah seangker itu? Dikit-dikit kita ngomong. Jebak. Ini kejadian terhebat ini, hancur-hancuran semua nih. Baru nih kita lewat di jalur ini nih. Mobil truk tanah nggak ada rem langsung kebakaran. Ledak. Astagfirullahaladzim. Ya, mobil truk terbalik. Tetap kita selalu berhati-hati di jalan, nah. 91. Wah, satu lagi saudara-saudara. Wah, gas. Kebakar. Udah, gas. Kita pelan-pelan.
Karena kecelakaan itu terjadi, berita-berita di media menyangkut pautkan kejadian tersebut dengan angkernya kilometer 97. Akhirnya banyak acara-acara supranatural yang mengunjungi lokasi kejadian kawan online untuk menelusuri sebenarnya misteri apa yang ada di kilometer 97 Tol Cipularang. Terus nih, kalau menurut ahli supranatural yang mengunjungi lokasi kejadian, ternyata di kilometer 97 Tol Cipularang merupakan kerajaan jin terbesar tak kasat mata kawan online. Bayangin kerajaan jin yang nggak kelihatan sama mata gitu. Akhirnya mitos-mitos itu semakin beredar luas sampai sekarang kawan online. Belum lagi adanya sosok-sosok yang diakui pernah dilihat para pengendara yang pernah lewat situ. Dimana ada yang melihat di situ ada seekor ular raksasa di kilometer 97. Gua agak merinding sih. Terus ada juga perempuan yang suka nyebrang sembarangan yang mengakibatkan kondisi si pengendara yang sedang lewat itu kehilangan konsentrasi sampai akhirnya pengendara di kilometer 97 suka kehilangan arah gitu kawan online. Terus gue ngelakuin riset dan gue menonton salah satu acara channel YouTube besar tentang yang menelusuri lokasi ini. Nah, di situ kilometer 97 ada yang namanya Gunung Hejo. Gunung Hejo adalah gunung yang berbentuk perbukitan hijau. Kalau siang sih pemandangannya agak bagus, tapi kalau malam gue nggak yakin, pasti serem banget. Di mana nih kawan online, Gunung Hejo di sini tuh adalah dipercaya masyarakat sekitar merupakan tempat sentral atau tempat pusatnya kekuatan gaib yang ada di sana. Dan Gunung Hejo diyakini adalah tempat sakral dan tempat keramat kawan online karena zaman dahulunya itu Gunung Hejo pernah disinggahi oleh sosok raja besar Pasundan dari kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Konon katanya zaman dulu Prabu Siliwangi ketika sedang penat itu mengunjungi tempat ini bersama dengan maung atau macan kesayangannya, yaitu macan lodaya. Kalian mungkin udah pernah tahu dong waktu di pelajaran-pelajaran sejarah. Prabu Siliwangi mengunjungi tempat ini pada saat dia sedang menenangkan pikiran. Jadi waktu itu ceritanya kerajaan sedang meredup. Jadi dia kayak mencari ketenangan di tempat itu. Sampai akhirnya di sana ada sebuah batu yang dibungkus kain putih, di mana itu adalah tempat Prabu Siliwangi memang pernah berada di situ kawan online, dan itu sangat disakralkan. Tidak boleh sembarangan orang untuk mengunjungi tempat itu. Terus ada cerita menarik nih waktu pembangunan jalan tol Cipularang ini kawan online. Jadi dulu sang kontraktor pembangunan jalan tol ini niatnya pengen langsung membelah Gunung Hejo. Biasalah ya kalau misalnya mau dibangun jalanan tol biasanya harus diterobos gitu supaya aksesnya jadi lebih dekat. Cuman lagi-lagi Gunung Hejo ini nggak bisa dibelah kawan online karena saking sakralnya. Sehingga jalan tol Cipularang itu harus mengelilingi Gunung Hejo. Jadi kayak permisi gitu numpang lewat. Jadi kayak jalanannya yang ngalah, si Gunung Hejonya itu nggak bisa dibelah. Terus ada lagi nih berita yang beredar kawan online. Jadi dulu ada perjanjian antara kontraktor dan penghuni tak kasat mata di sana yang belum ditepati, sehingga membuat penghuni tak kasat mata di sana tuh menjadi marah, dan akhirnya kecelakaan-kecelakaan mulai terjadi di sana, yaitu dibangunkannya sebuah jembatan untuk akses penghuni tak kasat mata untuk menyeberang. Sampai akhirnya dilakukan juga tuh sama si kontraktor itu. Menurut kalian gimana nih? Kalian percaya nggak kalau misalnya kejadian-kejadian kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang itu ada sangkut pautnya dengan aura mistis yang emang begitu besar di lokasinya? Karena sebenarnya tuh ada faktor ilmiahnya kawan online. Kontur jalan yang emang gak rata dan menurun gitu loh kawan online. Makanya sering terjadi kecelakaan karena pada saat turunan itu
banyak kendaraan-kendaraan yang tancap gas sehingga akhirnya tuh kehilangan kendali yang mengakibatkan rem jadi blong gitu kawan online. Terus dataran jalanan yang rendah juga mengakibatkan sering adanya angin besar yang ada di sana kawan online. Wallahu alam ya kawan online nih. Siapa sih yang mau mendapatkan musibah gitu kan? Semoga kita semua selalu diberi keselamatan pada saat kita sedang bepergian. Nah, sebelum kita bepergian, ada baiknya kita tuh mengecek dulu nih kondisi kendaraan kita. Mulai dari kanvas rem, supaya nggak terjadi blong, atau kondisi mesin kendaraan kita. Kalau misalnya emang udah bagus, barulah kita boleh tuh yang namanya melakukan perjalanan jauh gitu kawan online. Kita juga harus utamakan keselamatan, jadi jangan ngebut-ngebut tuh kalau bisa di tol. Walaupun jalan tol sebenarnya tempat jalanan khusus untuk ngebut-ngebut, mendingan kecepatannya tuh ya normal-normal aja gitu, alon-alon asal lakon, yang penting selamat sampai tujuan gitu loh kawan online. Nah, gue termasuk salah satu orang yang sering waktu itu bolak-balik Jakarta Tasik kawan online dan melewati kilometer 90 hingga 97 tol Cipularang kawan online. Bahkan gue beberapa kali ke Bandung juga harus melewati jalan itu, dan alhamdulillah nggak pernah menemukan kejadian-kejadian aneh, karena memang mungkin mindset seseorang itu atau warga plus 62 tuh langsung kayak terfokus sama berita-berita yang udah beredar gitu kawan online. Kalau misalnya tempatnya ini mistis, angker, segala macem, jadi kayaknya itu disangkut pautin aja gitu bawaannya. Sebenarnya asalkan kita berdoa demi keselamatan, insya Allah perjalanan kita pasti akan selamat sampai tujuan. Nah, yang bikin merinding lagi tuh, di channel yang gue lihat tentang misteri tol Cipularang, memang yang angkernya itu adalah arah balik dari Bandung menuju Jakarta, di mana dari kilometer 97 ke 90 itu merupakan jalur tengkorak. Kalau menurut kasat mata yang tidak bisa terlihat nih, di situ kayak tergelar sebuah karpet merah, tempatnya para dedemit berseliweran. Sebagai manusia cukup mempercayai, tapi bukan untuk menakuti diri kita dengan hal-hal seperti itu. Yang penting kita berdoa, yang penting dimanapun kita berada, kita diberikan keselamatan ya kawan online. Oke deh kawan online, mungkin cukup sekian Zamtaror hari ini. Jika ada kesalahan informasi dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk terus dukung channel Azam Gani supaya bisa lebih berkembang dengan cara like, subscribe, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau Zamtaror upload cerita baru, kalian gak ketinggalan. Ya udah kawan online, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!